Kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11, yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Dirjen Bea Cukai, dan Kepala BKF, beserta seluruh jajaran yang hadir. Pertama, tentu saya ingin mengapresiasi dulu terhadap berbagai capaian yang sudah kita ikhtiarkan semenjak PLB ini kita luncurkan 9 atau 10 tahun yang lalu. Ya, di mana kita sudah melihat bahwa dwelling time kita sudah menurun dari di atas 3 hari, sekarang per Maret 2025 ini sudah 2,77 hari. Dan biaya logistik kita sudah mulai membaik dari kisaran 24% terhadap PDB, sekarang sudah menyentuh angka 21%. Tentu ini harus kita apresiasi. Namun demikian, tentu kita tidak boleh berhenti di sini karena awal muasalnya PLB ini kita luncurkan adalah untuk menjadi daya saing kita terhadap negara tetangga, Singapura dan Malaysia, yang selama ini menjadi hub untuk barang-barang yang kita perlukan. Tujuannya kan itu pertama kita buat, supaya barang-barang itu tidak lagi ada di dua negara tersebut. Nah, terhadap kebijakan ini dua negara tersebut tidak diam saja, mereka juga melakukan action ya. Tentu ada aksi, pasti ada reaksi. Salah satunya Singapura dengan menawarkan potongan harga, ya, sehingga orang tetap tertarik. Dan hasil akhirnya pada hari ini adalah bahwa kinerja logistik kita itu masih nomor 4 di ASEAN, Pak. Di bawah Singapura, di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Filipina. Kita masih di skornya 3 kalau saya tidak lihat sekilas data tadi ya. Kemudian biaya logistik kita juga masih di bawah mereka. Tadi kan kalau Singapura di bawah 8%, Malaysia, Thailand 13-14%, kita masih 21%. Ini tentu adalah tantangan kita untuk evaluasi PLB ini ke depan ya. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa sudah ada survei kecil-kecilan Pak ya terhadap benefit daripada PLB ini tadi. Tapi menurut saya itu belum cukup Pak. Kalau kita kembali kepada tujuan PLB yang ada 4 itu, supporting terhadap industri, mendorong investasi, menurunkan dwelling time, dan hubungan logistik Asia Pasifik, ini harus ada penajaman-penajaman Pak. Ya, 10 tahun kita sudah evaluasi seperti itu. 5 atau 10 tahun lagi atau 2-3 tahun lagi terhadap 4 tujuan ini, apa goal kita? Apa kita sudah bisa mengalahkan Malaysia? Dari sisi biaya logistik begitu, nggak usah Singapura dulu atau Thailand yang bisa kita kalahkan. Kemudian dwelling time kita semakin cepat atau paling tidak bertahan di angka 2,77 dan lain sebagainya. Jadi saya memberikan spirit Pak, memberikan semangat pada teman-teman ya BKF dan Bea Cukai supaya apa yang sudah kita capai selama 10 tahun ini walaupun belum seindah yang kita rencanakan dari awal, tetapi ini adalah awal yang perlu kita terus evaluasi dan kita harus punya goal di antara 4 target itu apa yang mau kita selesaikan gitu loh dengan kebijakan ini. Ini tentu nanti Pak BKF bisa berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian. Apalagi supaya kita bisa paling tidak ke depan kita nomor 3 lah di ASEAN. Ya jangan lagi nomor 5. Masa kita sudah dekat-dekat sama Laos sama Myanmar, yang benar aja. Ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, mendorong dan mendukung apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Saya pikir untuk UMKM perlu kita kasih perhatian khusus Pak. Karena ini kan backbone ekonomi kita. Kemudian kita juga tahu bahwa selama ini UMKM lah penyelamat pertumbuhan ekonomi kita. Ya, jadi mereka harus ada special treatment ya terkait PLB ini supaya UMKM kita ini bisa terus bertumbuh dan berkembang. Nah juga persebaran PLB Pak, walaupun saya tahu ini pasti ada aspek ekonomi yang dipertimbangkan ya. Kalau kita lihat dari peta halaman 24 yang Bapak buat itu, ya doyong kiri semua itu Pak, Sumatera, Jawa, dan Jawa penuh. Ya, Kalimantan ada dikit, begitu Sulawesi dan Papua ya sudah sepi gitu seperti itu. Ya walaupun saya tahu ini tentu ada pertimbangan ekonominya juga, tetapi kan kita punya kewajiban untuk menjaga ya pemerataan pembangunan Pak. Merata itu bukan berarti harus sama, tetapi ada keseimbangan pembangunan. Mungkin ada case-case yang tidak bisa disamakan Pak antara timur dan barat. Kalau barat sudah banyak industrialisasinya, PLB-nya terkait dengan industrialisasi. Kalau yang di timur mungkin tidak demikian, kira-kira seperti itu. Jadi ada adjustment sehingga
dukungan kita terhadap kemajuan wilayah itu nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Saya pikir itu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih